salah satu teknik marketing yang paling sering diomongin, apa namanya, ada yang udah make dan nggak sedikit yang udah make sebenarnya, tapi nggak benar-benar ngerti konsepnya banget gitu. Jadi ya makainya sebenarnya tidak sengaja make, bukan beneran emang intentionally mau make gitu ya. Itu adalah sensory marketing. Sensory marketing itu sebenarnya apa ya, ngomongin apa ya, memanfaatkan indera kita, panca indera kita untuk bisa entah itu grab attention atau apapun gitu kan. Ya kalau kita ngomong sebenarnya marketing, brand gitu ya, produk, bisnis apapun itu kan selalu tentang attention gitu kan. Kalau ada konsepnya AIDA gitu kan, depannya pun attention gitu kan, awareness gitu kan. Jadi selalu tentang attention gitu kan. Tanpa attention nggak ada awareness. Jadi memang attention nih segitu pentingnya gitu kan. Nah banyak cara sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk apa ya, untuk bisa grab attention gitu kan. Macam-macam termasuk memanfaatkan indera kita tadi. That's why makanya kita harus ngerti sebenarnya indera kita tuh cara kerjanya gimana gitu kan, dan gimana caranya ini bisa dimanfaatkan untuk sensory marketing tadi gitu kan. Nah apa namanya, ketika kita ngerti bahwa sensory marketing itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih luas dari sekedar grab attention gitu. Ini bisa juga untuk create perception, untuk bisa dorong orang untuk mau purchase, untuk orang retain, stay sama kita dan lain sebagainya gitu. Nah apa namanya, karena inderanya ada 5 gitu ya, jadi saya pun akan bagi menjadi beberapa episode, 3 episode sih sebenarnya gitu ya. Nah kita start dari indera yang paling dominan, yaitu penglihatan gitu kan, sight gitu ya. Penglihatan itu sebenarnya indera yang paling dominan, karena kalau otak kita dibedah itu bagian yang mengontrol penglihatan itu paling banyak dibanding indera lain di dalam otak ya gitu. Jadi memang kuat banget gitu ya. Bahkan bisa dibilang ada istilah ya, kalau neuroscience itu bilang bahwa kita tuh sebenarnya ngelihat bukan dengan mata, tapi ngelihat itu dengan otak kita gitu ya. Apa namanya, orang yang buta dari lahir, ya ini ada kasus ya, ada orang buta dari lahir terus habis itu nggak pernah lihat kan, dia nggak pernah lihat apa-apa, terus habis itu dioperasi udah gede ya, dioperasi segala macam, terus akhirnya bisa sembuh gitu ya, maksudnya bisa lihat lagi. Tapi begitu pertama kali dia buka, dia bisa melihat tapi dia gagal untuk mengerti. Jadi sebenarnya apa ya, secara teknis dia sudah melihat, tapi secara konsep melihat dia belum lihat gitu, karena otaknya butuh untuk belajar gitu kan, untuk connecting the dot antara apa yang dia tahu selama ini tanpa dia lihat dengan ketika visual itu muncul di mata gitu ya, dan di otak gitu ya. Nah jadi melihat tuh bukan cuma sekedar pekerjaannya mata gitu ya, tapi lebih jauh lagi tuh sebenarnya kerjaan otak gitu. Makanya orang bilang bahwa kita melihat tuh pakai otak bukan dengan mata gitu. Mata tuh cuma apa ya, cuma corongnya aja untuk kesana gitu. Nah apa namanya, ini sebenarnya make sense karena ketika kita melihat, kita kan bukan cuma ngelihat terus habis itu udah gitu, tapi ketika kita melihat secara otomatis tanpa kita bisa tolak, kita mulai put meaning, kita identifikasi ini tuh sebenarnya apa dan lain sebagainya. Jadi memang dari sana connect-nya sebenarnya. Nah penerapan sensory marketing di bidang sight ini, di penglihatan tuh sebenarnya banyak banget ya. Kalau mau lengkapnya sebenarnya baca buku saya gitu, tapi ini beberapa yang saya recall lah ya. Jadi pertama ketika kita ngelihat, contoh yang paling sering foto menu di restoran gitu ya, entah di menunya, entah di belakang kasir, kan di belakang suka ada ya apa namanya, ketika kita beli beberapa produk, apalagi service gitu ya, kita nggak bisa lihat produknya. Kalau beli handphone tuh boleh lihat nggak daminya, pegang dulu segala macam. Nah ketika nggak ada tuh kita cuma lihat gambar. Ketika kita mau beli mau beli sop buntut gitu ya, sop buntutnya belum ada, belum dimasak gitu. Kalau fried chicken, KFC, McD gitu kita bisa lihat, oh kayak gitu ya. Tapi kalau sop buntut nggak bisa, jadi kita cuma bisa lihat lewat gambar. Burger pun nggak langsung dibuat gitu, jadi nggak udah ready terus tinggal diambil, dia harus dibuat dulu. Jadi kita mencernanya dari gambar, dan suka nggak suka kita orang bilang don't judge book by its cover, tapi sayangnya nggak bisa, karena otak kita memang berusaha untuk bisa ngelihat dan put meaning, ini bahaya apa enggak dan sebagainya gitu kan. Dan ketika
ketika barangnya nggak bisa kelihatan, kayak mobil kan bisa kelihatan ya, sebelum beli juga kita udah bisa lihat gitu. Tapi kalau misalnya potong rambut deh ya, terus gimana gitu loh, kalau gagal nanti gimana gitu kan, karena bukan beli baju yang kita pakai, kalau nggak suka tinggal kita lepas gitu kan. Jadi kita lihat dari gambar, dan ada yang namanya perceived risk, persepsi terhadap resiko. Kalau gagal gimana, jangan-jangan jelek, jangan-jangan nggak enak gitu kan. Makanya restoran banyak yang bikin menu investasi di fotonya dibikin bagus gitu kan, supaya bisa kasih gambaran ke kita tentang apa sih yang kita bisa dapat kalau kita beli ini gitu, gambarnya kayak apa nanti menunya, makanannya kayak apa, ada apa isinya dan lain sebagainya. Terus walaupun nggak akurat ya, tapi otak kita bahkan ya kan, kita sering banget ya, wah di menunya gambarnya gede mas, kenapa begitu datang kecil, kan suka gitu ya. Tapi kita pun lebih lebih senang untuk ya udahlah nggak apa-apa ada gambarnya, walaupun nggak akurat gitu dibanding nggak ada gambarnya sama sekali, kayak gitu tadi. Karena buat kita kita otak kita tuh butuh guidance tentang kurang lebih kayak apa sih nanti gitu loh. Nah dari sisi desain juga sama. Dulu saya pernah bisnis trip pertama kali ke Shanghai gitu ya, nggak tahu, belum pernah ke Shanghai gitu ya. Terus coba-coba cari hotel gitu ya, dan kebetulan kantor saya itu bukan di CBD-nya banget gitu. Jadi begitu cari hotel, itu hotel-hotel yang ada di dekat kantor itu hotelnya namanya dalam bahasa Mandarin dan saya nggak ngerti, bukan hotel-hotel yang terkenal gitu. Jadi nggak tahu nih sebenarnya oke apa enggak. Nah akhirnya ya lihat foto gitu kan, lihat di di travel site, terus habis lihat fotonya. Nah balik lagi itu kan sensory marketing ya, dari foto, dan di sana kita bisa ngelihat, walaupun kita juga tahu foto pun kadang-kadang fotonya gimana begitu datang beda lagi gitu kan, tapi ya itu penting juga. Nah dan ketika kita ngomongin foto gitu ya, baik itu buat hotel, buat restoran, buat sekolah, buat rumah sakit, buat apalagi buat salon, foto itu nggak cuma soal eksterior tapi interiornya juga. Wah kalau ini tempatnya bagus gitu ya, ya kita jadi lebih menilainya, oh ini oke. Dan itu ya pemanfaatan sensory marketing. Nah barang lifestyle apalagi, kalau ngeliat mobil, gadget, mobil yang paling kurang ajar, fotonya bagus gitu, begitu lihat loh kok begini ya aslinya ya, karena ya kamera tuh kan juga punya distorsi, angle tertentu kelihatannya akan bagus, angle yang salah kelihatannya akan jadi nggak enak. Jadi itu tadi gitu, penting sekali untuk foto itu penting, dan untuk bisa kasih gambaran, dan bahkan bukan cuma sekedar foto ya. Kalau kita ngomongin mobil gitu ya, kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan mobil Korea lumayan booming ya, Hyundai, Kia tuh kan naik gitu ya secara ini. Dan kalau dilihat sebenarnya nggak tahu 5-10 tahun terakhir Hyundai dan Kia itu secara desain, wah emang bagus, harus diakui, mulai melewati kualitas desainnya Jepang gitu ya, agak ke Eropa-Eropaan gitu kan. Ada yang bilang bahwa oh iya mereka hijack desain produk desain orang-orang desainer mobil dari Eropa dibawa ke sini gitu. Terus habis itu dia kembangin sehingga hasilnya jadinya bagus gitu kan. Tapi itu tadi gitu kan, ketika ini lifestyle, tampilan itu penting banget gitu. Bahkan Apple pun juga menciptakan desirability-nya juga dari desain gitu ya. Banyak orang yang pengen pakai Apple sebenarnya bukan karena dia butuh feature-nya, tapi lebih wah desainnya keren ya, tampilannya oke lah, dan kita suka karena abis itu kalau kita pakai desain yang keren kita seolah-olah jadi ikutan keren. Nah selanjutnya adalah konteks gitu kan, nggak semua orang bisa ngebayangin sebenarnya gitu kan. Dan ketika kita beli barang bahkan banyak orang yang nggak tahu. Contohnya apa? Contohnya IKEA. Orang bisa lihat gitu sofanya kayak apa, bednya kayak apa yang kita mau beli, perabotnya kayak apa, tapi nggak bisa bayangin ini kalau ditaruh di rumah kayak apa gitu kan. Bisa di set sebagus apa sih nanti gitu loh. Nah IKEA nampilin itu gitu, dia taruh, dia set di dalam setting rumah sehingga, atau apartemen gitu ya, sehingga kita bisa bayangin wah ini jadinya kayak gitu ya. Terus kita jadi lebih tertarik beli. Fashion commerce juga ya, kalau kita beli beli baju melalui online gitu kan, ada website yang udah bajunya, foto bajunya cuma foto baju aja, kayak baju ditaruh di lantai terus difoto gitu, flat aja. Kita nggak bisa bayangin gitu, karena ini jatuhnya kayak apa sih? Kalau baju cowok gampang ya, kaos, kemeja itu gampang. Tapi kalau baju cewek itu kan kadang-kadang potongannya gimana, begitu di badan jatuhnya gimana, orang butuh lihat. Dan maka dari itu kita bisa masukin konteks dengan instead of fotonya dijembrengin di bawah gini, dibikin dipakai gitu. Nah hal lainnya misalnya juga jualan cat gitu ya. Jualan cat itu kan susah, nggak bisa cuma kasih warna, tapi harus dikasih gambaran. Oh ini kalau diaplikasikan ke tembok ini tuh jadinya gimana sih, dan lain sebagainya. Mobil juga sama gitu kan.
bukan cuma mobilnya difoto angle-nya seperti yang tadi saya bilang, tapi bahkan mobil Jeep gitu ya, mobil-mobil yang SUV, fotonya ditaruh di misalnya setting off-road gitu ya, di tebing atau di batu-batu gitu. Kalau sedan di kota dan sebagainya, dan sehingga konteksnya kebangun. Jualan rumah pun sama gitu. Jadi kalau ya semua yang pernah cari rumah ya datang visit show unit gitu ya, pasti aja ada ada show unitnya tuh ada isinya, udah furnish gitu, dan kita pun jadi gila keren ya, enak ya kayaknya punya rumah gini. Padahal waktu kita beli serah terima kosong dan beda banget, benar-benar beda. Jadi itu tadi ketika kita sensory marketing di site ini, kita kalau bisa memanfaatkan mata kita bisa jadi lebih terdorong gitu, karena bukan cuma tadi grab attention tapi kasih konteks. Mie instan pun juga gitu. Kalau beli mie instan apapun kan ada gambar telurnya, ada ayamnya, ada timun segala macam. Begitu beli cuma mie doang kosongan gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya konteks gitu. Packaging kopi juga sama, ditaruh konteks, ada biji-biji kopi di pinggirannya. Jadi seolah-olah agak menggugah selera gitu. Nah ini juga akhirnya kedorong jadi food styling gitu. Kalau kita ngerti bahwa mata kita tuh suka hal-hal yang cantik gitu ya. Ketika kita bicara makanan bukan cuma foto menu gitu, tapi gimana abis itu makanannya ditata gitu kan. Kalau kita makan di warteg, taruh udah diaduk-aduk udah nggak karu-karuan gitu. Tapi kalau kita makan di restoran yang mahal gitu ya, itu ditatanya aja juga kelihatannya menarik gitu ya. Steak itu dipotong terus habis itu agak miring sehingga teksturnya kelihatan misalnya gitu kan. Terus habis itu fried chicken juga itu habis itu dilihatin teksturnya bisa keluar. Pokoknya ditata luar biasa. Spaghetti pun diputer-puter sehingga cantik banget gitu kan. Bahkan kalau kita pesen minuman gitu ya, biasanya tuh habis itu dikasih buah di pinggir gelasnya gitu kan, yang sebenarnya ya bisa aja sih dimakan buahnya, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya sebenarnya kan tadi lebih ke food styling untuk kelihatannya lebih cantik sehingga menggugah selera gitu. Jadi memang itu ada gunanya juga gitu, termasuk bahkan kalau kita beli makanan-makanan tertentu kadang-kadang dikasih taburan parsley lah atau green garnish apapun gitu di atasnya supaya juga tampilannya mempercantik. Dan kalau kita lihat chef-chef itu selalu bermain-main dengan color juga, ada warna merahnya nih, ada orange-nya dan sebagainya gitu kan. Terus kita juga lihat-lihat foto-foto gitu kan, kalau orang jualan minuman bersoda, buihnya gitu kan, ngelihat iklan Coca-Cola ketika dituang terus buihnya bubble-nya ini, terus kita tiba-tiba nelen ludah sendiri gitu ya, ngelihat droplet minuman dingin gitu ya di pinggir-pinggirnya gitu kan. Dan ya itu tadi ngelihat jeruk juga kan, kalau fotonya bagus gitu, kalau iklan jeruk itu sesimpel gini deh, kalau jualan minuman jeruk, sari jeruk atau apapun itu, atau jeruknya sesimpel gini aja, apakah foto itu bikin kita menelan ludah ngebayangin asamnya? Jeruk kan kita kan punya memori gigit jeruk agak asam-asam gitu kan, kita agak gimana gitu ya. Nah kalau fotonya nggak bisa membuat kita nelan ludah tadi, ngerasain asamnya itu tadi, berarti belum sukses. Dan that's why makanya fotonya harus didorong lebih lagi gitu. Nah terakhir adalah color gitu ya. Color kita tahu ada psychology of color, warna tertentu menggambarkan atau mengesankan hal tertentu. Merah itu bisa digambarkan sebagai berani atau sebagai marah gitu ya. Kalau biru itu misalnya menenangkan dan sebagainya gitu kan. Dan tapi ini terjadi satu karena memang ada psikologinya bahwa warna-warna tertentu punya resonansi berbeda gitu ya. Yang kedua adalah memang karena konsensus turunan aja gitu kan. Misalnya packaging makanan itu biasanya kuning, orange, merah gitu kan. Kalau produk pembersih itu biru, ungu gitu ya. Kalau mobil hitam tuh lebih eksklusif gitu. Itu kan karena sudah sudah terjadi bertahun-tahun, berratusan tahun mungkin atau puluhan tahun gitu. Terus habis itu jadi konsensus, terus akhirnya jadi ya semakin ini, termasuk produk kesehatan itu biasanya putih atau biru muda gitu kan. Produk Islami itu hijau, terus apalagi ya misalnya produk lifestyle yang agresif tuh biasanya merah, makanya ada namanya merah Ferrari gitu kan. Terus ya itu tadi gitu kan. Jadi kombinasi, bukan cuma soal psikologi tapi juga soal turun temurun. Nah warna ini pemanfaatannya juga bahkan bisa sampai penyusunan warna. Kalau kita datang ke ITC, baju di ITC itu campur. Kalau kita ke butik yang lebih premium, bajunya tuh ditatanya rapi gitu kan, merah, kuning, orange, kuning, terus habis itu apalagi biru, hijau. Jadi dikelompokin per warnanya, gradasi, sehingga dilihatnya kok enak ya dan lain sebagainya. Jadi itu pun bukan cuma
grab attention, tapi bahkan bikin apa ya, menciptakan harmoni karena semuanya jadi rapi gitu. Jadi itu juga penting gitu. Terus habis itu kerapatan juga penting gitu ya. Ketika kita ngerti bahwa mata kita itu nggak suka sesuatu yang crowded sebenarnya. Jadi walaupun segmen bawah suka-suka aja. Jadi makanya kalau toko baju di ITC, wah itu rapet gitu. Toko-toko department store yang segmennya menengah bawah itu, wah jangankan rame, bukan cuma rame lagi, sampai di gang pun ada raknya segala macam. Tapi kalau kita ke yang segmennya lebih menengah, itu lebih apa ya, lebih rapi gitu kan, gangnya gede gitu kan, penataannya lebih sepi gitu kan. Kalau orang menengah bawah bilang ini toko kayak toko mau tutup deh, barangnya sedikit banget, tapi padahal itu ya buat dressing tadi. Nah sehingga kita ngerti gitu loh bahwa berbagai macam hal ini bisa dimanfaatkan untuk ngedorong orang menciptakan persepsi tentang brand di benaknya, untuk grab attention, untuk ngedorong orang untuk beli dan lain sebagainya, kalau kita ngerti dengan teknik sensory marketing ini. Masih ada 2 episode lagi, itu lebih seru lagi, itu lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi, jangan sampai ketinggalan.